Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu perusahaan pasti menggunakan strategi yang baik dan tepat untuk memasarkan produknya. Strategi tersebut diantaranya ada strategi segmentasi, targeting, positioning, dan diferensiasi. Lalu bagaimana sih perbedaan strategi tersebut di suatu perusahaan? Oleh karena itu, saya, Putri, mahasiswa dari program S1 Manajemen STI Ekuitas, akan mempresentasikan strategi STP dan diferensiasi pada produk Greenfield dan Ultramilk. Yang pertama, saya akan membahas profil perusahaan. PT Greenfield Indonesia merupakan industri pengolahan susu segar berkualitas tinggi yang peternakannya berada di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Hasil produk PT Greenfield Indonesia juga dipasarkan di Singapura, Malaysia, Hong Kong, Filipina, dan berbagai negara Asia Tenggara lainnya. Selanjutnya ada PT Ultrajaya Milk Industry, merupakan perusahaan multinasional yang memproduksi minuman yang bermarkas di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Perusahaan ini awalnya merupakan industri rumah tangga yang didirikan pada tahun 1958, kemudian menjadi suatu entitas perseroan terbatas pada tahun 1971. Selanjutnya saya akan membahas produk yang dihasilkan dari kedua perusahaan tersebut. PT Greenfield Indonesia itu ada produk yogurt drink, ada keju, ada whipped cream, dan juga tentunya ada susu segar dan dengan berbagai macam rasa. Selanjutnya PT Ultrajaya Milk Industry itu ada produk susu full cream, susu low fat, dan berbagai rasa susu lainnya. Juga ada teh kotak dan susu kental manis, dan juga susu untuk anak kecil. Selanjutnya kita akan membahas strategi STP yang digunakan. Pada PT Greenfield Indonesia, segmentasi yang pertama adalah segmen demografis, yaitu seseorang yang menjalani gaya hidup sehat. Segmen geografisnya dipasarkan di seluruh wilayah Indonesia, bahkan hingga luar negeri. Yang kedua ada targeting. Awalnya Greenfield memasarkan produknya ke kelas menengah dan menengah ke atas. Namun, melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang semakin membaik, Greenfield pun membidik kelas ekonomi C atau kelas menengah ke bawah. Selanjutnya ada positioning. Greenfield memproduksi langsung dari peternakan dengan menjaga kualitas terbaik produknya tersebut, membuat masyarakat percaya dengan produk tersebut. Dari PT Ultrajaya Milk Industry, segmentasinya yang pertama adalah segmen demografis, yaitu seluruh masyarakat, terutama untuk anak-anak dan para remaja. Yang kedua ada segmen geografis, yaitu iklim tropis di Indonesia sangat cocok untuk meminum susu dingin saat musim panas. Yang ketiga ada psikografis, yaitu untuk semua kelas sosial. Targetingnya remaja dan anak-anak dari kalangan menengah ke bawah maupun menengah ke atas yang sering beraktivitas sehingga membutuhkan tambahan gizi yang cukup. Positioningnya, Ultramilk memposisikan dirinya sebagai minuman susu cair sebagai penambah nilai gizi yang praktis untuk dikonsumsi, sehingga konsumen puas dengan produk Ultramilk karena memberikan efek yang sesuai dengan keinginannya, itu praktis untuk diminum. Selanjutnya, strategi diferensiasi yang dilakukan oleh kedua perusahaan. Dari PT Greenfield Indonesia, yang pertama ada diferensiasi produk. Produk Greenfield diproses langsung dari peternakan sehingga hasil produk Greenfield terjamin segar dan higienis. Yang kedua ada diferensiasi personal. Greenfield memiliki peternakan sapi yang berada di Malang, Jawa Timur. Hal ini menjadi diferensiasi Greenfield dibanding merek susu lain. Peternakan sapi Greenfield di Malang menghasilkan sekitar 120.000 liter per hari. Yang ketiga ada diferensiasi channel. Greenfield masuk ke modern channel food service seperti restoran, coffee shop, hingga bakery. Kanal utama yang disasar adalah yang memiliki rak pendingin. Yang terakhir ada diferensiasi image. PT Greenfield Indonesia dipasarkan di Singapura, Malaysia, Hong Kong, Filipina, dan berbagai negara Asia Tenggara lainnya, sehingga masyarakat percaya dengan kualitas produk Greenfield yang baik. Selanjutnya, PT Ultrajaya Milk Industry.
Yang pertama ada diferensiasi produk. Peralatan produk PT Ultra Jaya Milk menggunakan teknologi pengolahan secara UHT dan teknologi pengemasan dengan karton aseptik sehingga produk Ultra Milk dapat tahan lama meskipun tanpa bahan pengawet. Yang kedua ada diferensiasi personal. PT Ultra Jaya Milk Industri juga telah menerapkan strategi internasional dengan menjual produknya ke luar negeri dengan ekspor dan lisensi. Yang ketiga ada diferensiasi channel. PT Ultra Jaya Milk Industri melakukan distribusi kepada pengecer modern seperti hypermarket, supermarket, dan lain sebagainya, serta ke pengecer tradisional. Yang terakhir, diferensiasi image. Ultra Milk meningkatkan branding dalam sektor produk susu yaitu dengan dibentuknya Make Your Move dan brand education. Hal itu membuat Ultra Milk lebih percaya di masyarakat. Selanjutnya, kasus repositioning yang pernah terjadi di perusahaan. Di sini, saya mengambil kasus repositioning PT Ultra Jaya Milk Industri. Dari kasus tersebut, kenapa perusahaan Ultra Jaya Milk melakukan repositioning? Karena agar perusahaannya dapat berkembang dan juga dapat mengikuti zaman yang semakin modern. Dan bagaimana cara Ultra Jaya Milk bisa bertahan di pasaran? PT Ultra Jaya Milk melakukan berbagai pengembangan dalam kegiatan operasi perusahaannya, seperti misalnya Ultra Jaya Milk menggunakan teknologi UHT dan juga Ultra Jaya Milk melakukan berbagai inovasi terhadap produk susu mereka, seperti menambah varian rasa baru dan lain-lain. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.